Demi cinta, dua raja rela baku hantam sampai mati. Dewi Songgolangit adalah seorang putri yang cantik jelita. Ia putri seorang raja yang terkenal di Kediri. Selain wajahnya yang cantik, ia mempunyai kepribadian yang lemah lembut. Maka dari itu, banyak para pangeran dan raja-raja ingin meminangnya untuk dijadikan istri. Namun, Dewi Songgolangit belum berhasrat untuk bersuami. Padahal ayahandanya menginginkan anaknya untuk segera menikah. Tetapi anaknya mengatakan belum siap untuk berumah tangga. Suatu ketika Dewi Songgolangit menemui ayahandanya. Ia mengatakan pada sang ayahanda bahwa ia siap untuk menikah, tapi calon suaminya harus memenuhi persyaratan yang ia inginkan. Dan untuk mendapatkan syarat tersebut, Dewi Songgolangit harus melakukan semedi selama 3 hari 3 malam untuk mendapatkan petunjuk sang dewata. Esok harinya dia pergi bersemedi meminta petunjuk pada sang dewa. Setelah 3 hari 3 malam berlalu, ia pulang dan menyampaikan keinginannya kepada ayahandanya. Dewi Songgolangit mengatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lelaki yang ingin meminangnya. Syarat tersebut ialah calon suaminya harus mampu menghadirkan sebuah tontonan yang menarik, tontonan atau pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya, semacam tarian yang diiringi tabuhan dan gamelan, dilengkapi dengan barisan kuda kembar sebanyak 140 ekor yang nantinya akan dijadikan sebagai pengiring pengantin. Terakhir, harus dapat menghadirkan binatang berkepala 2. Mendengar keinginan putrinya, ayahandanya tak yakin ada yang mampu memenuhi syarat tersebut. Syarat tersebut sangatlah berat. Tapi meskipun berat, namun syarat itu tetap diumumkan kepada rakyat-rakyatnya, tak terkecuali raja-raja dan pangeran dari negeri tetangga dan seberang. Para pelamar yang tadinya menggebu-gebu untuk memperistri Dewi Songgolangit, banyak yang ciut nyalinya dan akhirnya mereka mengundurkan diri karena merasa syarat yang harus dipenuhi sangat mustahil dan berat. Akhirnya tinggal 2 orang saja yang tersisa dan menyatakan siap dan sanggup untuk memenuhi permintaan Dewi Songgolangit. Mereka adalah Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Klanaswandana dari Kerajaan Bandarangi. Baginda Raja sangat terkejut mendengar kesanggupan kedua raja itu. Raja Singobarong adalah manusia berkepala harimau, wataknya buas dan kejam. Sedangkan Klanaswandana adalah seorang raja yang berwajah tampan dan gagah, namun punya kebiasaan aneh, suka pada anak laki-laki. Anak laki-laki dianggapnya sebagai gadis-gadis cantik. Namun semua sudah terlanjur. Dewi Songgolangit tidak bisa menggagalkan persyaratan yang telah diumumkannya. Raja Singobarong bertubuh besar dan tinggi, dari bagian leher ke atas berwujud harimau yang menyeramkan, berbulu lebat dan dipenuhi dengan kutu-kutu. Itulah sebabnya ia memelihara seekor burung merak yang rajin mematuhi kutu-kutunya.
Raja Singobarong telah memerintahkan kepada para abdinya untuk mencarikan kuda-kuda kembar, mengerahkan para seniman untuk menciptakan sebuah tontonan yang menarik dan mendapatkan seekor binatang berkepala dua. Namun, pekerjaan tersebut ternyata tidak mudah. Kuda kembar sudah bisa dikumpulkan, namun tontonan dengan kreasi yang baru belum juga tercipta. Demikian pula dengan binatang berkepala dua belum juga bisa didapatkan. Maka pada suatu hari ia memanggil patihnya yang bernama Iderkala. Ia diutus oleh Raja Singobarong untuk menyelidiki kesiapan dari pesaingnya, Kelana Swandana. Patih Iderkala dan beberapa prajurit terlatihnya segera berangkat menuju kerajaan Bandarangin. Mereka berangkat menuju kerajaan Bandarangin dengan menyamar sebagai seorang pedagang. Setelah mereka melakukan penyelidikan dengan seksama selama beberapa hari, mereka kembali ke Lodaya. Sang patih Iderkala melaporkan hasil penyelidikannya bahwa Raja Kelana Swandana hampir berhasil mewujudkan permintaan Dewi Songgolangit. Sang patih melihat lebih dari 100 kuda dikumpulkan. Mereka juga telah menyiapkan tontonan yang menarik dan sangat menakjubkan. Hanya binatang yang berkepala dua yang belum mereka siapkan, tetapi nampaknya sebentar lagi mereka dapat menyiapkannya. Mendengar laporan patihnya, Raja Singobarong khawatir kalau Raja Kelana Swandana akan memenuhi syarat tersebut dan memenangkan sayembara ini. Patih Iderkala mulai siapkan prajurit pilihan yang terbaik dengan persenjataan yang lengkap. Setiap saat mereka harus siap diperintah untuk menyerbu ke Bandarangin. Demikianlah Raja Singobarong ingin bermaksud untuk merebut hasil usaha keras Raja Kelana Swandana. Setelah mengadakan persiapan yang matang, Raja Singobarong memerintahkan beberapa mata-matanya untuk menyelidiki perjalanan yang ditempuh Raja Kelana Swandana menuju Kediri. Rencananya Raja Singobarong akan menyerbu mereka di perjalanan dan merebut hasil usaha Raja Kelana Swandana untuk diserahkan sendiri kepada Dewi Songgolangit. Namun, rencana Raja Singobarong hancur karena semua mata-matanya berhasil ditangkap dan dibunuh oleh prajurit kerajaan Bandarangin karena kedok mereka terbongkar. Sementara itu, Raja Singobarong yang menunggu laporan dari prajurit mata-matanya yang dikirim ke kerajaan Bandarangin nampak gelisah. Ia segera memerintahkan kepada Patih Iderkala untuk menyusul mereka ke perbatasan. Sementara ia sendiri pergi ke Taman Sari untuk menemui si burung merak. Burung merak yang biasa melakukan tugasnya segera hinggap di bahu Raja Singobarong dan mulai mematuki kutu-kutu yang bertebaran di kepala Raja Singobarong. Karena patukan-patukan yang nikmat dari burung merak itu, Raja Singobarong sampai tertidur pulas. Raja Singobarong sama sekali tak mengetahui keadaan di luar istana yang sedang diporak-porandakan oleh Raja Kelana Swandana, karena tak ada prajurit yang berani melapor kepadanya. Di luar istana, pasukan Bandarangin telah menyerbu dan mengalahkan prajurit Lodaya. Bahkan Patih Iderkala yang dikirim ke perbatasan telah tewas terlebih dahulu karena berpapasan dengan pasukan Bandarangin. Ketika pertempuran itu sudah merambat ke dalam istana dekat Taman Sari,
barulah Raja Singo Barong terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ribut-ribut. Sementara si burung merak masih saja terus mematuki kutu-kutu dari kepala Raja Singo Barong. Jika dilihat secara sepintas dari depan, Raja Singo Barong terlihat seperti binatang berkepala dua, yaitu berkepala harimau dan merak. Suara keributan mulai mengusik Raja Singo Barong yang segera bangkit dari tempatnya. Namun tak ada apapun kecuali berkelebatnya bayangan seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Raja Kelana Swandana. Raja Singo Barong terkejut sekali melihat Raja Kelana Swandana yang tiba-tiba ada di hadapannya. Raja Kelana Swandana mengetahui bahwa Raja Singo Barong ingin merebut usahanya dalam memenuhi persyaratan Dewi Songgo Langit. Tanpa basa-basi, Raja Kelana Swandana langsung mengeluarkan kesaktiannya. Seketika kepala Raja Singo Barong menjadi berubah. Burung merak yang tadinya singgap di bahunya lalu menempel dan menyatu dengan kepala Raja Singo Barong. Raja Singo Barong marah bukan kepalang. Lalu ia mencabut kerisnya dan meloncat untuk menyerang Raja Kelana Swandana. Namun Raja Kelana Swandana segera mengayunkan cambuk saktinya yang bernama Samandiman ke tubuh Raja Singo Barong. Cambuk itu dapat mengeluarkan hawa panas dan suaranya seperti halilintar. Begitu terkena sabetan cambuk itu, Raja Singo Barong terpental dan menggelepar-gelepar di atas tanah. Seketika tubuhnya terasa lemah dan berubah menjadi binatang aneh berkepala dua, yaitu harimau dan merak. Ia tidak dapat berbicara dan akalnya pun hilang. Raja Kelana Swandana segera memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Singo Barong dan membawanya ke negeri Bandarangin. Sementara itu, di kerajaan Kediri, utusan Raja Kelana Swandana datang untuk memberitahu bahwa rombongan Raja Kelana Swandana dari kerajaan Bandarangin akan segera datang dengan persyaratan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Dewi Songgo Langit. Demikianlah pada hari yang sudah ditentukan, datanglah rombongan Raja Kelana Swandana dengan kesenian yang diberi nama reok sebagai pengiring. Raja Kelana Swandana datang dengan iringan 140 ekor kuda kembar dengan suara gamelan, kendang, dan terompet aneh yang menimbulkan perpaduan suara yang aneh tapi merdu dan mendayu-dayu. Ditambah lagi dengan hadirnya binatang aneh yang berkepala dua, yaitu harimau dan merak. Pada akhirnya Dewi Songgo Langit lalu menikah dengan Raja Kelana Swandana dan Dewi Songgo Langit diboyong ke kerajaan Bandarangin untuk dijadikan permaisurinya.